Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran sejarah Indonesia dan juga sejarah peminatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita dari video sebelumnya, yaitu mengenai materi sejarah peminatan kelas 12 tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja untuk membahas materi berikutnya. Check this out. Oke, di sini atau dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari video sebelumnya yang masih berkenaan dengan respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah membahas dua negara awal yang menjadi pendukung, pendukung dari kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Nah, siapa saja? Yaitu dua negara tadi adalah India dan juga Mesir. Nah, Mesir menjadi negara pertama yang menyatakan mendukung kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa hukumnya mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Nah, kemudian dilanjutkan dengan India. Nah, dengan India, mereka sama-sama pada awalnya merupakan bangsa yang dijajah oleh negara lain. Indonesia oleh Belanda, Jepang, kemudian India oleh Inggris. Nah, karena adanya rasa senasib sepenanggungan tadi, maka muncullah rasa simpati dari Indonesia dan juga dari India, di mana Indonesia pada awalnya, dan juga ini bersifat politis, Indonesia memberikan bantuan beras kepada India yang pada waktu itu sangat membutuhkan bahan pangan agar bisa melanjutkan hidup. Nah, nama bantuan itu dikenal dengan India Rice, di mana Indonesia memberikan bantuan sekitar 500.000 ton beras kepada pemerintah India. Dan India membalas kebaikan Indonesia dengan apa? Dengan menjadi negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hal itu, di mana di sini masih ada negara yang mendukung atau menyatakan dirinya sebagai pendukung dari kemerdekaan Indonesia itu sendiri, yaitu adalah negara Australia. Negara yang tidak jauh dari Indonesia ini pun menjadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena tadi letak Indonesia dan Australia itu tidak terlalu jauh, bisa dikatakan berdekatan, sehingga masih ada dari segi geografis itu masih memiliki rasa yang cukup kuat untuk saling membantu satu sama lain. Nah, bantuan atau bagaimana sih bentuk dukungan dari Australia kepada Indonesia adalah dengan adanya sebuah peristiwa pada waktu itu, pada sekitar tahun 1945 pada bulan September 24, yang dikenal dengan peristiwa Black Armada. Nah, peristiwa Black Armada ini merupakan sebuah peristiwa yang dilakukan oleh masyarakat Australia, di mana mereka memboikot kapal-kapal Belanda yang berusaha untuk menyeberang dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Australia untuk sampai ke Indonesia. Nah, pelabuhan-pelabuhan itu kita bisa sebut ada Brisbane, ada Sydney, ada Melbourne, dan juga ada Fremantle, di mana pelabuhan-pelabuhan itu banyak disinggahi oleh kapal-kapal Belanda yang memiliki tujuan untuk pergi ke Indonesia. Nah, sebelum mereka bisa sampai ke Indonesia, masyarakat Australia itu menggelar sebuah aksi memboikot kapal-kapal tadi untuk bisa pergi ke Indonesia. Nah, dan mereka juga melakukan sebuah unjuk rasa yang salah satu dalam spanduk atau dalam sebuah posternya itu adalah Hands Off of Indonesia, atau pergi dari Indonesia, seperti itu kalau misalnya mau diartikan secara bahasa Indonesianya. Nah, kita bisa lihat di sini dari upaya-upaya yang dilakukan oleh
Australia, yang dimana pada waktu itu Australia itu dikuasai oleh Partai Buruh, dan Partai Buruh ini mengupayakan bagaimana caranya supaya pemerintah Indonesia bisa merdeka secara penuh. Nah, di sini ada beberapa peran yang dilakukan oleh Australia dalam usahanya untuk membantu kedaulatan Indonesia atau mendapat pengakuan dari dunia internasional bahwasannya Indonesia itu sudah merdeka. Nah, peran yang pertama adalah memfasilitasi kembalinya sekitar 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia kembali ke tanah air. Jadi banyak tawanan perang yang dibawa oleh Belanda untuk tinggal di Australia, seperti itu. Kemudian yang kedua, duduk dalam komite PBB untuk mendesak agar Indonesia segera diakui. Nah, yang ketiga, menjadi wakil dari Indonesia dalam Komisi Tiga Negara atau yang disingkat KTN sebagai mediator terlaksananya perjanjian Renville. Jadi peran Australia cukup sentral, di mana menjadi salah satu mediator untuk terjadinya perjanjian Renville. Sebelum nanti pada akhirnya Indonesia berhasil mendapatkan kemerdekaan secara penuh setelah perjanjian KMB. Kemudian Partai Buruh Australia melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia yang tadi sudah disebutkan. Bahwasanya Partai Buruh Australia sedang berkuasa di sana dan mereka mengupayakan bagaimana caranya supaya Indonesia bisa mendapat pengakuan bahwasanya Indonesia itu sudah merdeka. Karena di sini Belanda masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Nah, itu adalah peran atau upaya yang dilakukan oleh negara Australia yang merupakan negara tetangga terdekat Indonesia di sebelah timur, membantu dengan begitu kerasnya supaya Indonesia bisa mendapat pengakuan dari dunia internasional. Nah, kemudian juga ada bantuan yang diberikan oleh lembaga yang memiliki atau lembaga yang muncul atau lahir setelah Perang Dunia Kedua, yaitu adalah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di sini PBB juga mendukung kemerdekaan Indonesia, di mana hal itu dimulai pada tanggal 1 Agustus 1947. PBB meminta kedua belah pihak, baik itu Indonesia maupun Belanda, untuk segera melakukan gencatan senjata. Nah, dan menyelesaikan perundingan. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB memberlakukan pemberhentian permusuhan oleh Komisi Konsuler. Jadi supaya sedikit mengatasi ketegangan yang terjadi antara pihak Indonesia dan Belanda, apalagi pada waktu itu sedang terjadi agresi militer Belanda yang pertama. Nah, kemudian setelah agresi militer Belanda yang pertama, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa Baik, atau mungkin lebih dikenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara atau KTN, demi terlaksananya perundingan Renville. Nah, di sini KTN itu dihadiri oleh Indonesia, Belanda, dan juga pihak netral, yaitu Amerika Serikat. Indonesia di backup atau didukung langsung oleh Australia, sedangkan Belanda itu didukung oleh Belgia. Nah, jadi setelah adanya KTN, muncul yang namanya perundingan Renville. Nah, perundingan Renville ini emang dalam perjanjian tersebut membuat wilayah Indonesia semakin sempit. Tapi itu merupakan salah satu jalan di mana nanti Indonesia bisa mendapat pengakuan penuh. Nah, setelah perjanjian Renville ada perundingan-perundingan yang lainnya, dan akhirnya sampailah pada konferensi meja bundar. Seperti itu. Nah, lanjut dukungan PBB terhadap pemerintah Indonesia. Nah, kemudian selain tadi membentuk KTN, nah setelah agresi militer pertama, ternyata Dewan Keamanan PBB juga membentuk UNCI. UNCI itu adalah United Nations Commission for Indonesia. Nah, untuk menggantikan posisi KTN yang dianggap gagal demi terlaksananya perundingan Rum-Royen. Rum adalah perwakilan dari Indonesia, delegasi dari Indonesia, sedangkan Royen merupakan delegasi dari Belanda. Nah, kemudian pemerintah RI mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap Republik Indonesia pertama di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Nah, itu merupakan jalan supaya Indonesia bisa mendapatkan pengakuan dari dunia internasional bahwasanya Indonesia sudah merdeka. Meskipun secara de facto Indonesia itu belum mendapatkan pengakuan dari banyak negara, tapi setidaknya ketika Indonesia berhasil masuk ke dalam PBB, itu akan memunculkan atau bisa mendapat dari sana Indonesia bisa mendapatkan feedback di mana negara-negara yang tergabung dalam PBB bisa mengakui kedaulatan Republik Indonesia seperti itu. Dan yang terakhir, Indonesia kemudian menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini, dimana pada video kali ini kita sudah membahas secara singkat mengenai dukungan yang dilakukan oleh negara Australia dan juga bagaimana dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu lembaga untuk menciptakan perdamaian dunia seperti itu. Nah, jika ada hal yang kurang dimengerti atau ada hal yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Dan apabila ada salah kata dan juga kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.